Udah kan ini? Udah record kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasikan tentang perusahaan kami. Di sini nama perusahaan kami adalah Asta TV yang mempunyai makna infinity gitu, unlimited. Jadi Asta TV ini adalah suatu perusahaan televisi yang mempunyai makna tidak ada henti-hentinya nantinya. Nah, dari Asta TV ini terdiri dari 5 founder gitu. Yang pertama ada Saudara Alvin, ada Mas Akbar Bagus, ada saya sendiri Suryo, lalu ada Anggi Novi, dan yang terakhir ada Ivari Raska Narendra. Nah, jelas tentang Asta TV, yang mana perusahaan kami adalah Asta TV sendiri adalah sebuah jaringan televisi yang berskala nasional di Indonesia, yang kemudian berfokus pada konten informatif dan edukatif yang kemudian dikemas secara entertainment. Jadi program kami ini tidak hanya sekedar berfokus pada profit, tapi juga tetap mengutamakan ideologis, informatif dan edukatif. Asta TV sendiri ini berdiri pada tanggal 2 Desember 2022. Asta TV memberikan tayangan yang berkualitas melalui program-program siaran yang menarik untuk berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, alamat kantor kami sendiri itu berada di Jalan Jogja Solo Baru. Asta TV menghadirkan program-program yang berkualitas yang bisa dinikmati di kalangan usia mulai dari rentang usia 18 sampai 40 tahun. Nah, kemudian tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri lagi, yaitu tentang visi dan misi perusahaan kami. Visi kami yaitu menjadi televisi yang memberikan tayangan berkualitas dan tanpa henti mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan misi yang kami kemas, yang pertama adalah kami konsisten menghadirkan tayangan berkualitas, hiburan yang berisi, dengan beragam genre yang akan menjangkau pemirsa dari seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Yang kedua, kami mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan bisnis penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kami menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, dan beretika. Kemudian selanjutnya, ada struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Ratmoyo. Monggo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari Asta TV. Yang pertama itu ada direktur utama yang mengepalai semua struktur kita, yaitu Mas Suryo Widianto. Selanjutnya di bawah direktur utama ada sekretariat dan direktur operasional. Nah, sekretariat ini mengurus perihal surat menyurat, dan direktur operasional ini mengepalai direktur program, direktur marketing, direktur keuangan dan HRD, dan direktur teknik. Nah, dalam direktur program masih ada struktur program. Direktur marketing mengurus bagian periklanan dan marketing. Direktur keuangan HRD mengurus tentang perekrutan dan keuangan dari perusahaan kami. Dan direktur teknik mengatur tentang perihal teknis dari penyiaran kami gitu. Selanjutnya ada pengarahan yang akan dijelaskan oleh Mas Alvin Widianto. Oke, terima kasih Mas Ratmoyo. Oke, di sini saya akan menjelaskan dalam sesi yang lain, yaitu pengarahan. Yang pertama, dia dibagi menjadi motivasi. Nah, di sini di Asta TV sendiri, kami mengadakan yang namanya Best Staff of the 3 month. Nah, bagi mereka atau pegawai yang selama 3 bulan itu memiliki dedikasi terbaik. Dan juga ada yang namanya salary yang berdasarkan presensi kehadiran dan ditambah dengan uang lembur. Kemudian untuk motivasi hal yang lainnya yaitu para pegawai diberikan sebuah ruang kerja yang terstruktur dan juga nyaman. Selain itu, dia juga diberikan sebuah jaminan uang kesehatan selama bekerja di perusahaan Asta TV. Selanjutnya yaitu tahap komunikasi. Yang pertama, perpaduan antara top down dan bottom up. Yang artinya antara pemimpin atas sama staff-staffnya itu dipastikan komunikasinya itu berjalan dengan baik, sehingga tidak ada yang namanya miskom.
Dan yang kedua yaitu ada komunikasi yang kekeluargaan, yang artinya komunikasi antara staff dan juga atasan-atasannya itu dipastikan tidak ada yang namanya hierarki, atau mungkin ya memang tetap ada yang namanya perbedaan perbedaan posisi, akan tetapi untuk komunikasinya dipastikan tidak ada hierarki atau mungkin saling menindas satu sama lain. Ada juga kami menggunakan WhatsApp sebagai mediator untuk mengingatkan setiap agenda rapat rutin atau beberapa kegiatan di Astativist itu sendiri. Kemudian agar para pegawainya tidak bosen atau tidak jenuh dengan pekerjaan, maka diadakan yang namanya gathering selama setiap 3 bulan sekali, seperti itu. Oke, mungkin yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Anggi. Mohon maaf sebelumnya. Oke, selanjutnya ada kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan ini ada yang namanya upgrading, yaitu kegiatan yang dilakukan setahun sekali dengan diikuti seluruh staf. Nah, kecuali yang bertugas dengan follow up pada setiap agenda perusahaan selanjutnya seperti gathering, meeting, dan lainnya. Jadi ini tuh salah satu kegiatan dari perusahaan kami juga. Selanjutnya ada pelatihan. Yang pertama ada mendatangkan narasumber ahli dalam bidangnya. Jadi dalam pelatihan ini tuh dari perusahaan kami akan mendatangkan narasumber pada bidang tertentu yang bisa untuk melatih staf atau karyawan lainnya. Yang kedua ada mendelegasikan staf untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain seperti pelatihan dari KPI Pusat. Jadi mendelegasikan staf untuk keluar, misalkan ada kegiatan dari perusahaan luar. Nah, perusahaan kami ini mendelegasikan staf untuk mengikuti pelatihannya itu di luar kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni pengawasan teman-teman. Dari pengawasan sendiri yaitu akan diambil tiap minggu dan setiap tahun dan ada rapat khusus teman-teman. Yang mingguan ini rapat dilakukan dari setiap divisi lalu diteruskan ke koordinasi. Lalu diteruskan lagi ke manajemen atas untuk membahas program yang akan datang dan program yang sudah dilakukan. Lalu ada rapat tahunan yakni untuk merencanakan anggaran RAB untuk 1 tahun ke depan dari semua divisi dan juga membahas anggaran tahun lalu. Selanjutnya ada rapat khusus membahas program yang belum sempat terbahas di rapat mingguan. Biasanya yakni program besar seperti ekstravaganza dan lain-lain. Oke, baik teman-teman, begitu saja dari perusahaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.